Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru hebat, dimanapun saja berada. Kembali kita bertemu untuk melanjutkan pembahasan kita tentang alternatif penerapan teknik menerangkan dan teknik bertanya dalam pembelajaran yang membimbing siswa untuk menemukan atau mencari tahu. Ini adalah bagian kedua dari penerapan materi penerapan teknik menerangkan dan teknik bertanya ini. Setelah kemarin saya sampaikan tentang alternatif penerapan teknik menerangkan dan teknik bertanya dalam pembelajaran yang membimbing siswa menemukan atau mencari tahu. Kalau kemarin terkait dengan pembelajaran pengertian atau definisi, kemudian terkait dengan contoh serta manfaat dari suatu benda atau suatu konsep. Nah, kali ini saya akan melanjutkan pada pertemuan kedua itu bagaimana penerapan teknik menerangkan dan teknik bertanya dalam pembelajaran terkait dengan sifat-sifat suatu benda atau mungkin sifat-sifat suatu konsep. Di mana nanti Bapak Ibu kita tidak langsung memberitahukan misalnya sifat-sifat segitiga atau sifat-sifat kesamaan sisi segitiga, sifat-sifat atau ciri-ciri makhluk hidup misalnya. Jadi terkait dengan sifat-sifat, ciri-ciri. Tapi bagaimana kita membimbing siswa secara aktif dengan pertanyaan-pertanyaan pembimbing. Sehingga siswa seakan-akan menemukan kembali tentang pengertian atau sifat-sifat tentang sifat-sifat atau tentang ciri-ciri yang kita inginkan. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya untuk share screen, Bapak Ibu. Ya, jadi alternatif ini terkait dengan pembelajaran sifat dan ciri suatu benda atau suatu konsep. Di mana pembelajarannya nanti tidak melalui pemberitahuan atau langsung Bapak Ibu memberitahu, tapi melalui kegiatan aktif siswa, melalui pertanyaan-pertanyaan, melalui kegiatan-kegiatan aktif siswa, sehingga siswa diharapkan akan menemukan atau siswa mencari tahu. Data dan sudah tidak perlu lagi. Sekedar mengingatkan kembali tentang pentingnya pembelajaran aktif menemukan dan teknik bertanya. Ini sudah saya sampaikan bahwa pengetahuan itu tidak dapat begitu saja dipindahkan dari orang dewasa ke orang lain atau dari orang yang satu ke orang yang lain, tapi hendaklah dikonstruksi atau dibangun sendiri oleh siswa melalui kegiatan aktif belajar. Ini yang menuntut Bapak Ibu guru dalam pembelajaran itu tidak melalui pemberitahuan, tapi hendaklah siswa kita bimbing untuk menemukan. Demikian juga peserta didik atau siswa itu subjek dalam belajar, sehingga pembelajaran harus dirancang sedemikian rupa agar siswa dapat belajar melalui kegiatan aktif untuk mencari tahu. Nah, dengan bimbingan guru, bukan sekedar diberitahu oleh guru atau oleh orang lain. Yang ketiga, pembelajaran aktif atau active learning itu yang dimaksud dengan pembelajaran aktif itu adalah konsep pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, baik fisik, psikis, emosi dalam proses pembelajaran. Jadi semakin banyak siswa itu aktif, baik misalnya belajar melalui yang melihat, ya mendengar, ya melakukan,
juga psikisnya itu melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu guru atau baik secara tulis maupun secara lisan, serta emosinya, perasaannya itu dia senang, dia enjoy, dia tidak terpaksa, itu yang kita harapkan, itu baru pembelajaran dikatakan aktif. Peran guru adalah sebagai pembimbing, fasilitator, motivator, dan dinamisator, yang bagaimana pembelajaran itu berlangsung secara dinamis, yang memberi berbagai kemudahan kepada siswa dalam belajar, bukan sekedar pemberi informasi. Tentang pentingnya teknik bertanya, ingat, bertanya itu jantungnya pembelajaran. Artinya pembelajaran tidak ada tanya jawab, baik dari siswa ke guru maupun dari guru ke siswa, itu akan mati. Artinya menjadi tidak aktif karenanya. Nah, guru yang efektif adalah guru yang banyak mengajukan pertanyaan tingkat tinggi dan terbuka, yang biasanya dimulai dari mengapa, bagaimana. Nah, karena itu, contoh sudah saya sampaikan, bahwa contoh yang saya sampaikan di sini hanyalah salah satu alternatif penerapan atau implementasi teknik menerangkan dan teknik bertanya dalam pembelajaran yang membimbing siswa menemukan. Jadi mohon maaf kalau ini mungkin langkahnya nggak cocok dengan sintak atau penemuan terbimbing, nggak cocok dengan model discovery learning, karena memang arah saya tidak untuk menerapkan metode penemuan terbimbing atau dari model discovery learning, tapi sekurang-kurangnya Bapak Ibu pembelajaran seperti ini tidak lagi Bapak Ibu pembelajaran melalui pemberitahuan, tapi siswa dibimbing untuk mencari tahu. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa memodifikasi, bisa menggali dan mengembangkan sendiri yang mungkin akan lebih baik. Tujuannya seperti yang sebelumnya ya, melalui paparan, diskusi, tanya jawab, dan contoh, diharapkan Bapak Ibu nanti dapat memperoleh contoh implementasi teknik menerangkan dan teknik bertanya yang jelas tentang bagaimana pembelajarannya, langkah-langkahnya, dan bagaimana contoh pertanyaan-pertanyaannya di dalam pembelajaran yang membimbing siswa menemukan atau mencari tahu. Nanti diharapkan Bapak Ibu bisa memodifikasi sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Hingga harapannya pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan baik secara daring karena COVID-19 ini maupun luring kalau nanti sudah tidak ada COVID ini, yang pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan itu bisa aktif, efektif, efisien, dan menyenangkan. Tidak sekedar memberitahu, tapi membimbing siswa mencari tahu atau seakan-akan menemukan. Juga saya ingatkan kembali apa yang perlu diketahui dan sebelum Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran membimbing siswa melakukan penemuan atau mencari tahu, yang harus Bapak Ibu pahami dulu apa yang seharusnya seakan-akan ditemukan, sehingga nanti ini yang harus dibimbing siswa mencari tahu. Apa yang harus diberitahu ya harus Bapak Ibu beritahu. Ini yang harus ditemukan, definisi sudah, contoh-contoh dan manfaat sudah kita contohkan. Sifat-sifat, ciri, nah ini yang kita akan coba berikan contoh Bapak Ibu ya, sifat-sifat benda dan ciri-ciri karakteristik ya. Jenis macam-macam, nanti kita berikan contoh persamaan dan perbedaan, itu nanti alat dan bahan, serta prosedur. Kalau prosedur sebenarnya pada saat yang pertama sudah ada juga prosedur menentukan median, mean, rata-rata, dan seterusnya. Prinsip, hukum-hukum juga harus ditemukan. Proses, penyebab, hikmah atau manfaat atau serta akibat dari suatu kejadian, rumus-rumus, insya Allah nanti ini akan kita berikan contohnya. Tapi sekarang kita akan bahas yang ketiga dan keempat. Kalau kemarin yang pertama dan kedua. Nah, yang harus diberitahu apa? Lambang atau notasi, nama atau istilah atau sebutan, waktu kejadian, dan hal-hal lain yang tidak mungkin siswa dapat mengetahui tanpa diberitahu.
Ini pembelajaran sifat, ciri suatu benda atau suatu konsep. Ada 3 contoh Bapak Ibu, pembelajaran ciri-ciri makhluk hidup, ya. Pembelajaran sifat ketaksamaan sisi segitiga, pembelajaran sifat jumlah besar ketiga sudut segitiga. Ingat ya Bapak Ibu, bukan jumlah ketiga sudut. Kalau jumlah sudut segitiga itu ya 3, tapi jumlah besar ketiga sudut atau jumlah besar sudut-sudut segitiga. Nah, harapannya nanti mohon masukannya Bapak Ibu, bagaimana pembelajaran yang saya contohkan ini nanti atau alternatif yang saya contohkan, apakah sudah menurut Bapak Ibu sudah membimbing siswa mencari tahu secara aktif, apakah sudah banyak mengajukan pertanyaan tinggi dan terbuka, bagaimana menurut Bapak Ibu agar pembelajaran alternatif pembelajaran yang saya contohkan itu bisa lebih baik, dan bagaimana alternatif lain yang menurut Bapak Ibu lebih baik. Kita mulai Bapak Ibu. Nah, ini pembelajaran menemukan ciri-ciri makhluk hidup. Bagaimana yang harus kita lakukan ketika kita mengajarkan ciri-ciri makhluk hidup? Nah, Bapak Ibu bisa memutarkan video tentang ciri-ciri makhluk hidup meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan, bahkan organisme yang sangat kecil yang hanya dapat diamati melalui mikroskop. Video-video pembelajaran ini bisa Bapak Ibu cari di internet, di YouTube, di rumah belajar. Silakan Bapak Ibu ketik-ketik aja, nanti ketik melalui penelusuran Google, nanti Bapak Ibu akan dapatkan video-video ini. Antara lain adalah ada berbagai makhluk hidup yang sedang bergerak. Ada orang sedang berjalan, ada binatang di laut sedang bergerak, ikan misalnya, termasuk organisme kecil yang sedang bergerak. Misalnya gerakan yang baru keren itu adalah tentang coronavirus, ya. Virus corona atau virus yang lain Bapak Ibu ya. Kemudian berbagai makhluk hidup yang sedang makan, manusia, hewan, tumbuhan pun makan. Silakan Bapak Ibu cari video-video itu. Berbagai makhluk hidup yang sedang tumbuh dan berkembang. Seorang bayi lahir kemudian menjadi anak-anak, dewasa, tua, akhirnya mati misalnya. Tumbuhan baru di biji ditaruh, kemudian tumbuh, kelihatan tumbuh menjadi besar. Ya. Banyak di internet Bapak Ibu. Ya. Kemudian berbagai makhluk hidup yang sedang berkembang biak. Ya. Ada yang secara kawin, ada yang tidak, misalnya ada orang menanam batang singkong ya, dari satu batang dipotong-potong, itu kan contoh bahwa bisa menjadi banyak. Juga berbagai makhluk hidup yang sedang bernapas, berbagai makhluk hidup yang peka terhadap rangsang. Silakan lihat, cari video-video itu. Dari kegiatan-kegiatan mengamati video tadi, baru guru menanyakan bagaimana menurut pendapat kalian tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, harapannya dengan beberapa video tadi, siswa akan menemukan bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu antara lain adalah bergerak, perlu makan, dapat tumbuh dan berkembang biak, bernapas, dan peka terhadap rangsang. Itu Bapak Ibu. Jadi tidak Bapak Ibu langsung beritahukan ciri-ciri makhluk hidup adalah bukan begitu, tapi melalui melihat video. Ya. Atau kalau memang tidak ada itu ya melalui baca buku, tidak harus kita beritahu, biar dia mencari tahu dari buku. Nah, kita tanya aja, coba bagaimana ciri-ciri makhluk hidup menurut pendapat kalian. Kalau dia mungkin cari buku baca, ya, jadi tidak Bapak Ibu beritahu. Nah, ketika siswa mengalami kesulitan menjawab pertanyaan ini, Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan penuntun disertai contoh. Terus pembelajaran menemukan sifat ketaksamaan sisi segitiga.
Bagaimana pembelajarannya? Salah satu alternatif begini Bapak Ibu. Mahasiswa secara kelompok diminta membuat segitiga dari sedotan dan benang dengan berbagai macam ukuran atau berbagai panjang sisi. Misalnya ini ya, ada yang panjangnya 10 cm, 14 dan 16. Ini ada 9. Jadi nanti kalau pembelajaran daring ya sebelum pembelajaran anak-anak sudah disuruh membuat. Mungkin diberi tugas satu anak 1 kah, satu anak 2 dari panjang sisi ini. Dari sedotan ya, dipotong sesuai panjangnya, kemudian diberi benang di dalamnya, sehingga apakah nanti menjadi sebuah segitiga atau tidak. Tujuannya ke sana. Dari kegiatan tersebut, dari sudah disuruh membuat tadi, kalau secara daring ya, coba anak-anak tunjukkan kepada kami, punya siapa yang tidak jadi segitiganya. Baru tanya, kenapa kok tidak jadi? Coba yang tidak jadi tadi panjang sisi, ketiga sisinya berapa? Tuh. Kemudian kalau ini untuk menggali lebih lanjut, siswa bisa diminta membandingkan jumlah panjang setiap 2 sisi dengan panjang sebuah sisi yang lain pada setiap sisi segitiga ini. Bila perlu dibuat tabel, nanti tabelnya di belakang ada Bapak Ibu ya. Setelah melakukan penyelidikan dari tabel ini, baru diajukan pertanyaan, bagaimana syarat panjang dari ketiga sisi segitiga itu agar bisa dibuat sebuah segitiga, karena tidak semua dari 9 ini tidak semuanya menjadi segitiga, ada yang tidak menjadi segitiga. Jika syarat panjang ketiga sisi agar dapat dibuat sebuah segitiga itu disebut sifat ketaksamaan sisi segitiga, bagaimana bunyi sifat ketaksamaan sisi segitiga itu? Jadi tidak Bapak Ibu beritahu dulu, tapi melalui kegiatan ini baru siswa diarahkan untuk menemukan apa syaratnya bisa dibuat segitiga kalau diketahui panjang 3 sisi. Otomatis nanti kalau pembelajaran berikutnya, kalau melukis segitiga kan juga tidak semua bisa dilukis kalau tidak memenuhi syarat ketaksamaan sisi segitiga tadi. Untuk tabel yang dimaksud dari kegiatan 2 ini, Bapak Ibu bisa buatkan tabelnya. Ini contoh tabelnya. Nah, mungkin diberi satu contoh. Nah, ini yang A, panjang sisinya 10 cm, 14 cm, dan 16 cm. Ini penyelidikan perbandingan jumlah panjang 2 sisi dengan panjang sebuah sisi yang lain pada sebuah segitiga. Nih, 10, 14, dan 16 panjang sisinya. Kita bandingkan panjang 2 sisi 10 dengan 14 itu 24. Oh, lebih dari panjang sisi segi yang lain yaitu 16. Kalau kita bandingkan jumlah panjang sisi 10 dengan 16, 10 tambah 16 itu 26. Lebih dari 14. Kalau 14 dengan 16 dijumlahkan, oh ini ada 30, lebih dari 10. Oh, yang A dapat dibuat segitiga itu. Dapat dibuat segitiga, tanda tanya itu dapat atau tidak. Kalau dapat diberi tanda centang dapat, kalau tidak diberi tanda centang tidak. Nah, nanti dengan dasar ini diharapkan siswa akan bisa mengambil kesimpulan, menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Terutama pertanyaan yang ini, bagaimana kesimpulan yang dapat diambil? Harapannya nanti pertanyaan syarat panjang 3 sisi dapat dibuat segitiga itu adalah jika jumlah panjang 2 sisi itu lebih dari panjang sebuah sisi yang lain. Kalau tidak berlaku ini tentu tidak akan jadi segitiga. Maka dari sini nanti dari kegiatan ini siswa diarahkan menemukan ini. Kalau ini dinamakan sifat ketaksamaan sisi segitiga, maka bagaimana bunyi
sifat ketaksamaan sisi segitiga itu, yaitu dalam suatu segitiga berlaku bahwa jumlah panjang dua sisi selalu lebih dari panjang sebuah sisi yang lain. Kalau tidak berlaku ini tentu apakah dia sama atau apalagi kurang, tentu tidak akan bisa dibuat atau dilukis sebuah segitiga. Ini Bapak Ibu, ya. Diperlakukan praktekan, jangankan anak-anak, guru-guru saja, akhirnya bikin akal-akal, panjangnya diubah supaya jadi, kan? Kemudian yang kedua, pembelajaran menemukan sifat jumlah besar ketiga sudut segitiga, nanti itu sama dengan besar sudut lurus. Bagaimana caranya? Secara kelompok, kalau pembelajarannya tidak daring ya Bapak Ibu, kalau daring ya masing-masing aja suruh membuat sebuah segitiga, tentukan siapa yang membuat sudut lancip, apa segitiga lancip, siapa yang membuat segitiga siku-siku, ada yang membuat segitiga tumpul, ada yang segitiga sama kaki, ada yang segitiga sama sisi. Atau kalau perlu ditentukan panjang sisi-sisinya kalau dia belum mengenal berbagai jenis segitiga. Dari model-model dari kegiatan sebelumnya tadi, ya Bapak Ibu, kalau tadi dengan sedotan, sekarang coba buat dengan kertas kemudian digunting, besok dibawa, atau besok kalau daring ya tunjukkan melalui kegiatan daringnya, kalau melalui Zoom atau mungkin melalui Google Meet. Ya. Kemudian disertai peragaan atau contoh dari guru, masing-masing kelompok, kalau sendiri-sendiri ya individu ya, diminta memotong ketiga sudut sebuah segitiga, kemudian menyatukan ketiga sudut segitiga tersebut sedemikian rupa sehingga ketiga sudut segitiga itu membentuk sudut lurus. Nanti ada contoh gambarnya Bapak Ibu. Nah, dari kegiatan tersebut bagaimanakah jumlah besar ketiga sudut sebuah segitiga tersebut jika dibandingkan dengan besar sudut lurus? Atau langsung apa kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan tersebut? Dari kegiatan tersebut apa yang dapat kalian simpulkan tentang sifat jumlah besar ketiga sudut sebuah segitiga? Mungkin untuk lebih jelas ini Bapak Ibu, gambar yang menunjukkan jumlah besar ketiga sudut sebuah segitiga. Ini nanti bisa diperagakan Bapak Ibu dengan model begini. Nah, dari segitiga ini kemudian diberi tanda, misalnya ini ketiga sudut segitiga diberi tanda, misalnya 1, di sini 2, di sini 3. Nah, kemudian ini dipotong, ya, digunting. Kemudian di ketiga sudut disusun. 1, 2, 3 itu diurut, misalnya di sini 1, kemudian di sini 2, di sini 3. Tentu urutannya tidak harus begini, bisa saja 1 di sini, 1 di tengah, sama saja. Sehingga membentuk ini. Nah, ternyata ini membentuk kaki-kaki sudut lurus. Dari kegiatan ini apa yang dapat kalian simpulkan? Kesimpulan apa yang dapat diambil? Harapannya nanti siswa akan bisa menyimpulkan bahwa jumlah besar ketiga sudut sebuah segitiga sama dengan besar sudut lurus atau sama dengan 180 derajat. Ini Bapak Ibu, jadi tidak diberitahu, sudah diberitahu salah lagi memberitahunya. Anak-anak, jumlah ketiga sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Ya, mestinya kalau jumlah besar sudut sebuah segitiga itu ya tidak 180 derajat, tapi jumlah sudutnya ya 3, 1, 2, 3. Ingat, jadi bukan jumlah sudut segitiga, tapi jumlah besar sudut segitiga. Nah, jadi simpulan dari kegiatan tadi Bapak Ibu, salah satu alternatif pembelajaran sifat ciri suatu konsep atau suatu benda, pembelajarannya bagaimana dan pertanyaannya seperti apa. Ini tayangkan video atau mungkin kalau segitiga tadi gambar, atau bisa gunakan model. Tadi model segitiga bisa dari sedotan, dari kertas, atau mungkin dari plywood, tidak jadi masalah.
atau rancang kegiatan praktek. Kalau tadi segitiga tadi kan praktek ya, membuat segitiga, sifat-sifat ketaksamaan sisi tadi praktek termasuk jumlah besar sudut segitiga. Jadi yang akan diajarkan ciri-ciri atau sifat-sifat yang akan diajarkan. Seperti tadi kalau makhluk hidup tadi mungkin dengan video, tapi kalau tidak memungkinkan karena jaringan internet tidak ada ya mungkin sudah melalui baca buku. Coba baca buku halaman sekian. Coba cari bagaimana ciri-ciri makhluk hidup itu. Berikan contohnya. Ya. Berikan sedikit ilustrasi. Ya. Ini bila diperlukan, bila perlu dengan peragaan. Ini tadi, segitiga tadi, membuat segitiga atau menyusun, memotong ketiga sudut segitiga kemudian menyusunnya. Kalau sesuatu kesulitan, berikan peragaan. Peragaan itu mengarah ke sifat atau ciri atau karakteristik dari konsep yang dimaksud. Bagaimana pertanyaannya? Ini. Tadi berdasarkan kegiatan atau mungkin penjelasan sedikit, bagaimana menurut pendapat kalian tentang sifat? Apa misalnya kalau yang diajarkan tentang sifat, kalau ciri ya tentang ciri-ciri makhluk hidup misalnya, tentang sifat-sifat ketaksamaan segi segitiga tadi, tentang sifat jumlah besar ketiga sudut segitiga, atau sifat-sifat jajar genjang, sifat-sifat belah ketupat misalnya. Tentu itu tidak melalui pemberitahuan, tapi bagaimana Bapak Ibu mengarahkan mulai kegiatan ini tadi dengan pertanyaan-pertanyaan penonton. Kemudian bila penemuan itu bertahap, alternatif pertanyaannya ya, bagaimana misalnya kalau sifat-sifat persegi panjang, bagaimana sisi-sisi yang berhadapan, coba kita lihat, dilipat, oh panjangnya sama. Bagaimana sudut-sudut yang berhadapan misalnya begitu ya. Ya, bagaimana panjang sisinya, bagaimana sudut-sudutnya, dan seterusnya. Tentu ini, oleh karena itu perlu Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan itu perlu dituliskan dulu. Apalagi kalau Bapak Ibu baru jadi guru, membuat pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu rancang itu perlu ditulis dulu supaya pertanyaan-pertanyaan itu bisa benar-benar pertanyaan yang menuntun dan syukur-syukur pertanyaan itu tingkat tinggi dan terbuka. Contoh pembelajaran, tadi contoh-contoh misalnya dalam sejarah, contoh-contoh manusia purba, bisa dalam bentuk gambar-gambar, ini manusia purba itu, kemudian bagaimana misalnya rahangnya, bagaimana tulangnya, ciri-ciri makhluk hidup, tadi sudah sifat-sifat ketaksamaan sisi segitiga, tadi sudah ciri-ciri kalimat aktif dan kalimat pasif misalnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kan Bapak Ibu bisa beri contoh-contoh dulu ini loh nak, contoh-contoh kalimat aktif itu seperti ini, contoh-contoh kalimat pasif itu seperti ini. Coba bagaimana ciri-cirinya. Nah, sebagai catatan ya, yang pertama, sifat-sifat atau ciri-ciri tersebut digali dari bahasa para siswa. Dari bahasa siswa sendiri ya. Baru dirangkum dan disampaikan ciri-ciri atau sifat-sifat sesuai dengan apa yang ada di buku paket atau yang sebenarnya. Mungkin awalnya bahasa siswa kan macam-macam, tidak masalah, yang penting dia paham. Untuk ciri-ciri atau sifat-sifat yang sulit diajarkan melalui pemenuhan, jika ada ya terpaksa harus diberi tahu. Nah, kiranya demikian Bapak Ibu ya. Sekali lagi jika ada pertanyaan, ini sudah benar nomor saya ya, silakan Bapak Ibu bisa kirim lewat WA nomor 082153003192 atau lewat email ya. Ini yang Yahoo. Ya. Kalau yang Gmail itu dalyana.spd@gmail.com. Ya. Nah, demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi, mari kita laksanakan pembelajaran melalui pembelajaran yang membimbing siswa untuk mencari tahu, bukan sekedar pemberitahuan. Itu sekali lagi Bapak Ibu ya. Karena memang seperti apa pembelajaran yang semestinya kita lakukan
itu adalah bagaimana membimbing siswa mencari tahu atau seakan-akan menemukan kembali tentang apa yang dia pelajari. Kiranya demikian, kurang dan lebih saya mohon maaf. Aku tetap berharap mudah-mudahan ini bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya.